otonomi daerah dan juga pembangunan desa. Bagaimana sih hubungan antara keduanya? Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai hubungan antara otonomi daerah dan juga pembangunan desa. Tonton sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Romatika dengan NIM 2101111100330. Pembahasan yang pertama, kita akan bahas mengenai apa sih otonomi daerah itu. Istilah otonomi secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Sehingga otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Otonomi daerah sering disamakan dengan kata desentralisasi. Karena biarpun secara teori terpisah, namun dalam praktiknya keduanya sukar dipisahkan. Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara. Sedangkan otonomi daerah menyangkut hak yang mengikutinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan desentralisasi adalah wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota melalui cara-cara dekonsentrasi antara lain pendelegasian kepada pejabat di bawahnya maupun pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan daerah. Sedangkan otonomi daerah yang merupakan salah satu wujud dari desentralisasi. Adapun dalam arti luas, otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, otonomi daerah memiliki aspek penting yang harus dilaksanakan yaitu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pergerakan, dan juga pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan yang prima kepada publik. Pada masa Orde Baru hingga tahun 1997, pendekatan pembangunan dilakukan secara sentralistik. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan menjadi lamban karena kelemahan birokrasi yang terlalu panjang dan tumpang tindih, dan juga rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai reaksi terhadap sistem pemerintah yang sentralistik itu, pada tahun 1998 terjadi reformasi yang mengganti sistem sentralistik dengan sistem desentralistik, yang dimana sistem ini memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom atau diberlakukannya sistem otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki dua aspek penting. Aspek yang pertama yaitu aspek administrasi, yang dimana memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan dan mengatur pemerintahan di daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek yang kedua yaitu aspek politik, di mana kewenangan atau kebebasan yang diberikan untuk tidak digunakan secara penuh atau seluas-luasnya. Nah, setelah mempelajari dan membahas mengenai otonomi daerah, di sini kita bakal bahas mengenai pembangunan desa. Dan gimana sih hubungan antara otonomi daerah dan juga pembangunan desa. Dalam pembangunan pedesaan dikenal dengan program pembangunan, misalnya pembangunan irigasi desa, kawasan agropolitan, BIMAS atau bimbingan massal, perwilayahan komoditas yang lainnya, yang dimana semuanya menekankan dan mendasarkan utamanya pada pemanfaatan pengelolaan sumber-sumber alam potensial. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu dianalisis dan secara lebih terarah, serba keterkaitan dalam bidang sektor dan aspek di luar pedesaan baik fisik maupun non-fisik, ekonomi dan non-ekonomi, sosial budaya dan non-spasial. Dalam tujuannya, pembangunan pedesaan dalam jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung, melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan usaha dan bidang manusia secara tidak langsung adalah menetapkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Pada umumnya, strategi pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan pada doktrin competitive advantage atau keunggulan komparatif. Dalam tujuannya, pembangunan pedesaan jangka pendek yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Oleh karena itu, perlu diadakannya strategi yang terpadu dan juga menyeluruh. Koordinasi antara pemerintah daerah yang telah memiliki wewenang untuk mengurus wilayahnya sendiri, yang sudah kita bahas tadi mengenai otonomi daerah,
untuk melakukan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dengan tujuan yang sesuai dan harapan meminimalisir kegagalan pembangunan nasional ke depannya. Jadi kesimpulannya, peran pemerintah dalam otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang paling utama untuk mewujudkan pembangunan pedesaan yang lebih berkualitas dan lebih baik lagi dan akan mengantarkan kita pada pembangunan nasional ke depannya. Tentunya harus ada kerjasama antara masyarakat desa dan juga pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share ya teman-teman. Dadah.